Vika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Dewi? Gimana kabarnya Bu Vika? Alhamdulillah sehat. Bu Dewi sendiri gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah sehat walafiat. Bu Vika ada waktu nggak ya kira-kira? Insya Allah kalau siang ini ada. Gimana Bu? Kok suaranya tidak bersemangat sekali hari ini? Kenapa Bu? Ya, sedang ada sesuatu memang Bu hari ini. Sedang terjadi ada sedikit-sedikit permasalahan di dalam kelas Bu, Oh terutama gitu. untuk anak-anak. Kira-kira permasalahan di kelas apa Bu Dewi? Bisa bercerita? Sebenarnya tidak begitu apa ya? Tidak begitu signifikan sih. Cuman di sini saya tadi sempat melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Itu anak-anaknya lumayan aktif mengikuti pembelajaran. Hmm, Tetapi di situ kan ada tujuan pembelajaran kan. Nah, tujuan mm, pembelajarannya di situ ada tiga. Dua mm. tujuan pembelajaran itu sudah dapat tercapai dengan baik. Hanya satu tujuan pembelajaran yang belum tercapai dengan maksimal. Tujuan pembelajaran yang belum maksimal itu apa sih Bu Dewi? Tujuan pembelajarannya yang belum maksimal itu kan di sini saya mengambil materinya itu kan materi koordinat kartesius ya Bu. Mm-mm. Nah, di situ ada tujuan pembelajaran bahwa mereka harus menentukan jarak relatif antara titik satu dengan titik lainnya. Nah, di situ mereka Mm-mm. mengalami kesulitan, Bu. Gitu. Mengalami Kira-kira kesulitan untuk menentukan kesul- jarak relatif antara satu titik dengan titik lainnya. jadi murid di kelas tadi ada sebagian tujuan yang belum tercapai gitu ya karena muridnya mengalami kesulitan gitu Bu di Iya, relasi tersebut. betul. Mm. Terus eh, pada saat seperti itu Ibu mencoba menghadapi situasi tersebut itu bagaimana Bu? Nah, kemudian saya ketika mereka membacakan hasil diskusinya atau ketika mereka mengerjakan soal itu ternyata di antara mereka itu sebagian besar memang keliru di pengoperasian bilangan bulatnya, Bu Vika. Jadi mereka ini seperti agak kesulitan untuk mengoperasikan, kan bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif itu Bu Vika. Jadi mereka masih sering keliru antara untuk mengoperasikan antara bilangan bulat positif dan negatif. Jadi mereka seperti keliru memberikan tanda. Jadi seperti itu masih sulit untuk mengoperasikan bilangan bulat positif dan negatif itu sebenarnya mereka harusnya sudah kuasai di kelas sebelumnya Bu Vika. Oh gitu. Harus harusnya mereka sudah kuasai di kelas sebelumnya karena kan ini kan kelas 8. Nah, sebelumnya kan mereka itu harusnya kelas 7 itu mereka harus bisa menguasai operasi bilangan bulat sehingga mereka pada saat di kelas 8 itu tidak mengalami kesulitan yang seperti Mm-mm. Selain murid-murid di kelas tersebut yang mengalami kesulitan, mereka antusias juga nggak di dalam pembelajaran? Maksudnya dia itu antusias, meskipun saya kesulitan nih, saya tetap mau belajar gitu, atau memang anak-anak ketika dia tidak antusias, tapi terus malah mereka tidak mau mencoba gitu. Gimana kondisi waktu di kelas itu? mereka tetap semangat Bu, mereka tetap semangat, tetap antusias, tapi di situ mereka itu seperti tidak menyadari kesalahannya seperti itu Bu. Oh Jadi gitu. mereka tetap semangat mengikuti pelajaran, kemudian tetap berkolaborasi dengan kelompoknya. Cuman mereka ini tidak menyadari bahwa ada kekeliruan pada saat mereka mengoperasikan bilangan bulat seperti itu. Gitu. Kira-kira media yang digunakan, kan anak nih kurang paham ya, kesulitan gitu ya dalam memahami Hmm. pembelajaran tersebut nih, bilangan bulat tadi yang ada negatif, ada Hmm. positif. Yang digunakan oleh Ibu Dewi medianya sekarang apa Bu di kelas? Kalau untuk kelompoknya itu mereka masing-masing saya berikan LKPD Bu. Saya berikan Mhm, LKPD, kemudian mhm. mereka mengerjakannya secara berkelompok. Oh gitu, Iya seperti itu. Mereka tetap berkelompok. antusias sih, tapi tetap
Tapi ketika mereka menemukan atau pada saat mengerjakan bilangan jarak relatif itu, mereka semangat, tetapi mereka belum menyadari seperti itu kesalahannya. Oh gitu. Jadi mereka masih, dan saya juga belum memberikan apa ya, belum memberikan solusi ke mereka. Cuman di sini saya berpikir apakah saya harus memastikan bahwasanya mereka harus menguasai dulu pemahaman konsepnya. Jadi mungkin lain kali saya ingin memastikan bahwasanya ketika saya akan menyampaikan sebuah materi, mereka saya pastikan sudah bisa atau sudah menguasai materi dasarnya, seperti itu, Bu. Berarti pengennya Bu Dewi, anak-anak itu punya feedback lagi gitu ya. Materi yang sebelumnya dia harus kuasai materi dasarnya sebelum ke jenjang berikutnya gitu ya, Bu? Iya, sebelumnya saya ingin memastikan. Selain media untuk tadi yang digunakan oleh Bu Dewi, diskusi ada nggak sih media lain gitu misalkan, atau metode yang dipakai oleh Bu Dewi, misalnya penyampaian materi? Kalau selain media DLKPD itu, saya rencananya sih Bu, rencananya saya ingin memberikan apa ya, seperti materi tambahan kepada mereka di luar jam pelajaran seperti itu, Bu. Jadi mungkin nanti di luar jam pelajaran, seperti kalau misalnya sudah pulang sekolah, mereka nanti akan saya kasih waktu atau saya kasih kesempatan untuk belajar bersama saya, agar mereka bisa menguasai teknik-teknik dasar yang seharusnya mereka kuasai, seperti itu. Gitu ya. Ada kayak apa ya bahasanya, les tambahan gitulah ya, Bu ya. Ketika mereka seperti itu. Baik, bagus sekali itu sih, Bu, bisa menambah pengetahuan dari siswa yang tadinya mungkin kurang tahu, jadi ada tambahan jam untuk mereka, jadi mereka lebih tahu lagi. Kemudian kira-kira ada nggak sih, Bu, alternatif lain selain itu misalkan? Maksudnya saya sebelum proses pembelajaran dimulai itu saya ingin dulu memastikan bahwasanya mereka sudah menguasai teknik dasar atau materi dasar terlebih dahulu melaksanakan pembelajaran. Saya ingin memastikan terlebih dahulu seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan semacamnya, seperti itu, Bu. Jadi saya bisa merangsang mereka, kira-kira mereka masih ingat tidak ya materi dasarnya untuk menguasai materi yang akan datang, seperti itu, Bu. Terus yang kedua itu seperti yang saya bilang tadi, seperti yang saya katakan tadi, solusi yang kedua itu saya adakan pembelajaran tapi di luar jam sekolah, seperti itu, seperti les tambahan. Iya, itu tadi di kelas berapa, Bu? Di kelas 8. Oh, kelas 8 ya. Oke. Berarti tadi ada nih secara nggak langsung Ibu Dewi ini tahu nih solusinya itu apa. Kayak misalkan yang pertama tadi Ibu sampaikan bahwasanya memberikan pertanyaan pemantik mengenai pengetahuan awal dari muridnya Ibu, merangsang pengetahuan awal dia ya. Kemudian setelah pulang sekolah masih meluangkan waktu Ibu Dewi untuk memberikan les ataupun jam tambahan di luar jam sekolah atau jam pelajaran. Itu bagus sekali, Ibu. Kemudian kapan nih Ibu mau memulai atau di pelajaran Ibu? Nah, kalau matematika itu seminggu berapa kali, Bu, di kelas 8 itu? Kalau seminggu itu kan matematika itu 1 minggunya ada 5 jam pelajaran ya, Bu. Jadi 5 jam pelajaran itu 1 minggunya ada 2 hari atau 2 kali pertemuan, yang 1 hari itu 3 jam, yang 1 hari itu 2 jam. Oh gitu, iya. Kalau tadi kan ada beberapa pilihan atau alternatif yang mau Ibu lakukan di dalam kelas matematikanya Ibu, di kelas 8 tersebut, yang mau dimulai pertama itu atau mau dua-duanya atau gimana, Bu? Saya pastikan terlebih dahulu, Bu. Ini kan untuk yang materi yang sudah saya pelajari ini akan saya yang seperti bidang koordinat kartesius ini kan sudah lalu tuh ya, Bu ya. Dan nanti akan saya berikan jam tambahan ketika ketika mereka nanti
pulang sekolah. Kemudian kalau Oh misalnya gitu. materi yang belum, Mm-mm. itu akan saya pastikan terlebih dahulu bahwasanya mereka sudah menguasai materi dasar. Oh Jadi gitu. yang saya dahulukan ya untuk jam tambahan dulu seperti itu, Bu. Oh gitu. Berarti Agar yang mereka akan nanti kedepannya bisa mengikuti materi selanjutnya. berarti kalau yang materi yang belum, Ibu akan menggunakan pertanyaan pemantik untuk merangsang mereka, pengetahuan mereka Ya, sejauh mana gitu ya. Kemudian kalau ya seperti misalkan itu Bu Fika. mereka, kalau misalkan mereka di dalam kelas memang kok ketika pembelajaran berlangsung dia masih nggak nyambung ataupun nilainya mungkin di bawah KKM gitu ya Bu, akan Ya, akan menerima les tambahan di luar jam pelajaran gitu ya Bu ya. ya seperti itu Bu Fika. Bagus sekali Bu. Buat harapan yang ingin Ibu Dewi capai itu apa Bu? Saya pengen setelah apa yang saya terapkan ini ke siswa saya itu nantinya siswa saya akan lebih mudah lagi dalam memahami materi dan pelajaran yang saya sampaikan. Terutama mereka dapat melaksanakan atau dapat hadir sepenuhnya seperti itu Bu dalam proses pembelajaran saya. Jadi kesulitan-kesulitan yang seperti itu bisa teratasi dan tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Ibu Dewi ada nggak pihak-pihak yang bisa mungkin diajak untuk berkolaborasi dalam melaksanakan rencana yang akan Ibu lakukan? Ada tidak? Untuk saat ini sih saya masih pengen berkolaborasi dengan sepenuhnya dengan murid saya, Bu. Kemudian nanti ketika saya menerapkan perbaikan pembelajaran, itu saya ingin kepala sekolah atau rekan sejawat saya itu memantau pembelajaran saya. Nah, kira-kira Gitu ya. dari pantauan itu nanti saya pengen mendapatkan masukan-masukan seperti itu, Bu. Baik, bagus sekali. Gimana sekarang perasaannya Ibu? Lega dan senang Bu, kemudian bersemangat bisa berbicara dan bisa bertukar pikiran dengan Bu Fika. Maka terima kasih ya Bu ya karena sudah memberikan pencerahan kepada saya sehingganya saya bisa tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk perbaikan pembelajaran saya. Iya, sebenarnya dari yang mencari solusi sebenarnya Ibu Dewi sendiri, yang hebat ada Ibu Dewi sendiri. Saya hanya memfasilitasi Ibu untuk bisa terbuka, kemudian kita mencari solusinya secara bersama-sama. Baik sekali Bu, mudah-mudahan apa yang akan Ibu laksanakan bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya ucapkan good luck ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Fika. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu Ibu Dewi.